Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPDI LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 15 ayat 10. Amsal pasal 15 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema teguran. Teguran. Dikatakan di dalam Amsal 15 ayat yang ke-10, ayat yang sudah saya bacakan, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dalam kalimat tersebut, kata didikan yang keras itu sinonim dengan teguran. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Teguran adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, maka harus dididik dengan keras. Bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, harus ditegur. Ditegur memang tidak pernah enak. Ketika kita ditegur, pasti perasaan kita tidak nyaman. Perasaan kita tidak enak. Kalau kita ditegur, berarti ada sesuatu yang tidak benar yang telah kita lakukan. Kalau kita ditegur, berarti kita sudah menyimpang dari jalan yang benar. Kalau kita ditegur, berarti kita sudah meninggalkan jalan yang benar. Sehingga orang yang meninggalkan jalan yang benar, orang yang menyimpang dari kebenaran, mereka harus ditegur. Mereka harus dididik dengan keras. Namun, yang penting bagi kita, bagaimana respon kita terhadap teguran yang datang dalam hidup kita. Ketika kita melakukan hal yang tidak benar, kita meninggalkan, menyimpang dari jalan yang benar, terus teguran datang kepada kita, kita merasa tidak nyaman. Tetapi apa yang menjadi respon kita ketika teguran itu kita terima? Bagaimana respon kita ketika teguran itu datang dalam hidup kita? Ketika kita menolak teguran, maka kita sedang mengukuhkan kekerasan hati kita. Sebaliknya, ketika kita mau menerima teguran itu dengan lapang dada, kita mau menerima teguran itu dengan hati yang terbuka, maka kita sedang belajar merendahkan hati. Orang yang tidak mau menerima teguran, orang yang benci kepada teguran, dikatakan akan mati. Orang yang membenci teguran, orang yang tidak mau menerima teguran, hidupnya akan menyedihkan. Orang tersebut akan mati. Orang tersebut akan binasa karena meninggalkan jalan yang benar dan tidak mau kembali, tidak mau menerima teguran. Orang yang menolak teguran, orang yang benci kepada teguran akan mati, akan binasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman saya waktu saya masih kecil, kira-kira kelas 5 atau kelas 6 SD, saya pernah bertengkar dengan kakak saya.
Dan dalam pertengkaran itu, namanya anak-anak, saya dipukul oleh kakak saya. Kemudian kakak saya lari, pergi. Saya emosi. Masih anak-anak, saya marah, saya ingin membalas. Tetapi karena kakak saya lari, saya tidak bisa membalas. Akhirnya dengan kemarahan, dengan emosi, tidak bisa membalas. Apa yang saya lakukan? Saya mengambil celana jin kesukaan kakak saya. Saya mengambil gunting dan celana itu saya potong. Dengan emosi, dengan kemarahan. Setelah beberapa waktu, emosi saya mulai mereda. Dan sekitar 1 jam kakak saya pulang. Setelah sampai di rumah, beberapa saat setelah kakak saya mengetahui celana kesukaannya sudah saya potong, saya gunting, kakak saya marah, kakak saya melapor kepada orang tua. Dan kemudian saya mendapatkan didikan yang keras dari orang tua saya. Saya diteoti oleh ibu saya. Ya, diteoti itu dicubit bagian pahanya dengan keras sampai merah, bahkan biru-biru nyarem. Saya mendapatkan didikan yang keras, saya mendapatkan teguran karena menurut orang tua saya sudah melakukan kesalahan dengan menggunting celana jin kesukaan kakak saya. Dan ternyata hal yang saya alami itu cubitan yang begitu menyakitkan, yang rasa sakitnya tidak terlupakan. Itu membuat saya menjadi baik. Membuat saya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan sejak saat itu, kalau saya marah, saya tidak pernah lagi merusak barang. Apapun barang tersebut, saya tidak pernah merusaknya. Jadi didikan yang keras itu sangat bermanfaat bagi saya. Teguran yang keras itu membuat saya tidak mengulangi hal yang sama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi teguran, didikan yang keras sangat bermanfaat. Memang tidak enak, tidak nyaman, tetapi itu menyehatkan jiwa kita, itu menyehatkan tubuh kita, itu membuat kita menjadi baik, membuat kita menjadi lebih baik. Ketika kita menyimpang dari kebenaran, kita ditegur supaya kita menjadi orang-orang yang baik. Banyak orang yang tidak siap mendengar teguran. Teguran yaitu menyatakan kesalahan sambil mengarahkan kepada kebenaran. Mengarahkan kepada yang benar. Jadi kalau orang sudah meninggalkan kebenaran, orang itu akan ditegur dan diarahkan supaya kembali kepada kebenaran. Dan teguran memang tidak menyenangkan, tetapi itu bagaikan obat, pahit namun menyehatkan. Teguran bermanfaat membantu kita mengetahui sikap yang tepat dan arah hidup yang benar. Ketika kita meninggalkan kebenaran, ketika kita menyimpang, kita mendapatkan teguran. Dan teguran itu bermanfaat bagi kita. Supaya kita mengetahui sikap yang tepat dan arah hidup yang benar. Jadi, jika kita mendapatkan teguran, mungkin dari khotbah, dari firman Tuhan, terimalah dengan lapang dada. Sebab hal itu menyehatkan jiwa kita, menyehatkan tubuh kita, membuat kita menjadi baik, membuat kita kembali kepada arah yang benar. Teguran itu
bersifat membangun dan memperbaiki. Dalam hidup ini kita patut bersyukur atas teguran-teguran dari orang-orang yang mengasihi kita. Dari orang tua kita, dari guru kita, dari pimpinan kita, dari sahabat kita, dari teman kita. Ketika kita meninggalkan kebenaran, ketika kita melakukan hal yang salah, kita ditegur. Kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih. Sebab orang yang menegur kita, mereka adalah orang-orang yang mengasihi kita. Mereka orang-orang yang ingin kita menjadi baik. Ingin kita kembali kepada kebenaran. Seandainya tidak ada teguran yang kita terima, maka hidup kita pasti lebih buruk dari sekarang. Kalau tidak ada teguran yang datang dalam hidup kita, pasti hidup kita akan lebih buruk dari apa yang kita alami saat ini. Siapkan hati, siapkan diri kita untuk menerima segala teguran. Karena hal itu baik bagi kita, membawa kita kembali kepada arah yang benar. Orang yang menolak teguran, orang yang benci kepada teguran akan mati, akan binasa karena mereka tetap berada di jalan yang salah, tidak mau kembali kepada kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Renungan 79 ini dengan setia. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Bahkan Engkau Allah yang selalu mendidik kami, membimbing kami. Ketika kami meninggalkan jalan yang benar, ketika kami menyimpang dari kebenaran-Mu, firman-Mu selalu menegur kami Tuhan. Firman-Mu selalu mengarahkan kami untuk kami kembali kepada jalan kebenaran. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan kepada kami hati yang lapang dada untuk menerima teguran itu. Sehingga kami boleh kembali hidup di dalam kebenaran Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah kami keluarga GPD Ilsade Magelang dari apa yang tidak kami sadari. Lindungilah kami terhadap kesombongan. Janganlah itu menguasai kami, sehingga kami menjadi tidak bercela dan bersih dari pelanggaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.